Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di kelas 3. Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Indah pada pembelajaran jarak jauh hari ini, Selasa 1 September 2020. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Anak-anakku, Bu Indah berharap kalian masih tetap di rumah saja, tidak kemana-mana jika memang tidak ada keperluan yang mendesak yang mengharuskan kalian keluar rumah. Jika kalian keluar rumah, Bu Indah berharap kalian selalu menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik anak-anakku, siapkan diri kalian untuk menerima pembelajaran hari ini. Seperti biasa, Bu Indah akan menjelaskan pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 2, subtema 3, dengan fokus materi yaitu wawancara. Sebelumnya, Bu Indah akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui pembelajaran virtual diharapkan kalian dapat memahami informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan pada sebuah teks. Lalu yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi cara perawatan tumbuhan melalui wawancara dengan tepat. Yang terakhir, kalian dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah ejaan yang disesuaikan atau EYD. Nah, Winda akan menjelaskan apa itu pengertian wawancara. Pengertian wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, sebelum kalian melakukan wawancara, ada tahap-tahap awal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, menentukan tema, kedua, menentukan narasumber, ketiga, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Nah, setelah kalian menentukan tema, kalian harus mempersiapkan apa saja yang harus dipersiapkan dalam wawancara. Yang pertama adalah tema wawancara. Winda berikan contoh di sini adalah temanya cara merawat tumbuhan. Ya. Lalu tentukan narasumber yang akan dijadikan sumber informasi. Misalnya, kalian bisa menentukan narasumbernya yaitu orang yang suka dengan tanaman, ya. Lalu buatlah daftar pertanyaan terkait dengan tema, ya. Nah, di sini ada contohnya, bisa kalian lihat di buku tematik kalian yang di tema 2, ya, itu ada di halaman 108 109. Di sini ada teks yaitu yang isinya tentang Siti ingin sekali mengetahui bagaimana caranya menanam bunga melati di dalam pot. Nah, Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana ia menemukan buku yang dibutuhkan tentang cara menanam melati di dalam pot. Ya, nah kalian bisa baca, lanjutkan nanti setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Indah, kalian bisa baca di buku tematik kalian di halaman 108 109 ya. Lalu menggunakan kata tanya dalam wawancara. Nah, ini sangat penting sekali, kalian simak baik-baik ya. Menggunakan kata tanya adik Simba. Apa itu, Bu? Adik Simba? Ya. Adik Simba adalah kepanjangan dari A. A-nya itu apa? Ya, apa? Kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan benda,
keadaan, perbuatan yang terkait pokok bahasan. Ya. Lalu di-nya adalah di mana. Kata tanya di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Lalu kak-nya. Kak-nya yaitu kapan. Kapan biasanya, kata-katanya kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Lalu si, ya, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. M-nya, kata tanya mengapa. Nah, kata tanya mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Lalu yang terakhir ba. Ya, kata ba, penggalan kata ba ini adalah kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Nah, adik Simba ini adalah kepanjangan dari kata tanya A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Nah, ya anak-anak, kata tanya berikut adalah sudah menjadi prinsip dalam kalian melakukan wawancara. Lalu selanjutnya, hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Selanjutnya menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Ya. Nah, yang pertama, wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Lalu, tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Nah, pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya adik Simba. Yang tadi sudah Bu Indah jelaskan sebelumnya. Adik Simba itu ada kepanjangannya ya. Itu dari kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, selanjutnya anak-anakku, di sini ada contoh, kalian bisa lihat lagi di buku tematik kalian ya pada halaman 138. Ini adalah bagaimana cara membuat daftar pertanyaan. Nah, di sini kalian bisa baca, Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Nah, Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Nah, Siti akan membuat daftar pertanyaan. Tadi kan Bu Indah sudah bilang prinsipnya adalah adik Simba ya. Jadi bisa semua digunakan kata tanyanya atau hanya beberapa saja bisa. Nah, di sini Siti menggunakannya kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Ya. Nah, anak-anakku, nanti kalian bisa perhatikan lagi di buku tematik kalian di halaman 138. Baik, selanjutnya adalah menuliskan informasi berdasarkan hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Ya, kalian dapat menyajikan laporan hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Nah, ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Ya. Lalu menuliskan laporan sederhana hasil wawancara. Setelah mendapatkan laporan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Lalu laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Setelah itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Nah, laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan kata-kata baku dengan ejaan yang disesuaikan PUEB. Kesimpulannya, pembelajaran kita hari ini adalah 3 tahap dalam wawancara adalah yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan narasumber, yang ketiga membuat daftar pertanyaan sesuai prinsip. Baik anak-anakku, usai sudah pembelajaran jarak jauh kita hari ini, ya.
Apa yang telah Bu Indah jelaskan semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam pembelajaran hari ini. Ya, selamat belajar, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.